tidak ada pemberdayaan masyarakat tempat. Nah ini menurut saya ini juga warning buat pemerintah daerah, khususnya yang membidangi masalah UMKM. Sore hari ini para dewan dari fraksi PD ini datangi rumah Mas PI. Yang pertama Bambang Kurniawan, Wakil Ketua Dewan dari fraksi PDI. Yang kedua Haji Agus, ya dari fraksi PDI, Ketua Komisi 4. Izin Pak Dewan, dalam rangka apa ini Pak Dewan ini datang kemari? Saya dulu ya Mas ya. Monggo. Ya mungkin itu efek teknologi lah ya. Ya. Jadi kalau ada hal-hal yang menurut saya itu sebuah masalah atau sesuatu yang memang harus disikapi, ya saya tindak lanjuti, ya siapa tahu ada manfaatnya gitu Mas. Jadi gini Pak Haji, Mas PI ini kan memang pelaku UMKM yang dulu sering dikerjasamakan dengan pemerintah daerah. Ya. Kalau melihat dari keluhan Mas PI, kira-kira reaksi Dewan ini mau seperti apa? Ya tinggal keluhannya apa. Hanya keluhannya kan macam-macam ya Pak PI ya. Kalau dulu mungkin tidak sama ya, tidak sama mungkin berhenti, gitu ya. Ya kan mungkin begitu. Ya berhentinya kenapa? Kan kita harus melihat juga dari dua sisi Pak. Ya, harus sisi dari sini mungkin. Kemudian sisi dari yang memberhentikan apa? Ya tapi sepantasnya tidak diberhentikan. Ya. Kenapa? Ya tugas pemerintah daerah adalah kan melindungi dan membina UMKM yang ada di sini. Gitu. Yang menjadi persoalan kan begini Pak Haji, bahwa Kabupaten Pringsewu ini yang digembar-gemborkan PAD kurang. Ya. Poin itu kan. Yang kedua, anggaran untuk pemberdayaan itu minim. Nah ini ada sumber PAD, tapi kenapa? Artinya Mas PI ini kan pelaku usaha di Pringsewu nih. Ketika ada pekerjaan, ini oknum ya, mereka pesan di luar daerah Pringsewu ya. Lalu yang mengerjakan justru orang Pringsewu. Ya itu kalau menurut saya apa ya? Kalau dulunya sudah pernah ada apa namanya hubungan dalam pengertian itu hubungan bisnis barangkali kan apa memesan apa produk dari sini kemudian berhenti ya barangkali. Terus akhirnya memesan lagi tapi lewat orang luar kan itu ya aneh. Ya ya betul. Saya aneh gitu kan. Kenapa? Ya karena kita mau beli apa ikan di Pagelaran kenapa mesti lewat kok tanggung gitu kan? Ya. Gitu ya. Aneh gitu kan. Di sini ada inefisiensi kan gitu ya, dan itu tidak memberdayakan masyarakat setempat. Menurut saya ini juga warning buat pemerintah daerah khususnya yang membidangi masalah UMKM. Sekarang saya mau tanya Mas PI ini, dengan kedatangan para dewan yang menjadi keluhan Mas PI kan mungkin sudah tersampaikan nih ya. Lalu harapannya apa Mas? Yang jelas terima kasih dan alhamdulillah yang luar biasa yang jelas itu karena yang saya sampaikan ke Mas Agus unek-unek kemarin ya direspon cepat ya, itu sebenarnya memang luar biasa karena bertahan itu hampir 1 tahun lebih lah, 1,5 tahun hampir mau 2 tahun lah. Jadi dapat orderan tapi orderan Bandar Lampung di luar Pringsewu, tapi batiknya kan batik Pringsewu. Jadi lucu, saya yang ngerjain, saya yang desain dari pihak CV luar Pringsewu. Itulah yang jelas yang agak dongkol di sini lah. Dongkolnya bukan gimana kenapa enggak kita dari pemerintahan itu enggak langsung ke sini. Karena kita kan juga CV udah lengkap alhamdulillah dan progres desain semua kan dari kita dan kita melibatkan juga masyarakat juga. Itu yang jelas. Dan untuk dari hasil dari pengadaan itu pun untuk biaya anak-anak di sini. Saya konsepnya kan sosial, ini Pak. Jadi yang jelas
unek-unek lah tersampaikan. Kalau dari TikTok ini emang tak akui emang sempat kaget juga, saya juga merasa kaget karena juga saya termasuk penikmat TikTok aja enggak bukan pelaku TikTok ya. Tapi dari ini responnya luar biasa, banyak nomor baru yang nelpon dan ya bahasanya ya ada yang bilang juga jujur itu mahal, makanya tak sampaikan Mas Agus itu jujur itu mahal. Kenapa bisa mahal? Ya saya siap menanggung resikonya mungkin ya sekalian di backlist sekalian mungkin ya Mas Agus. Tapi kalau ternyata dari Pak Dewan ini direspon cepat, berarti kan ada angin segar, bukan dari saya aja tapi juga dari teman-teman, karena kan teman-teman juga yang punya CV di Pringsewu ini kan juga keluh kesahnya juga banyak. Nah dari mungkin saya beranikan diri ketemu Mas Agus untuk di TikTok ini antara 50-50, tapi ya saya siap itu sama Mas Agus kemarin karena dampak resiko yang saya terima mungkin fatal. Dari sekian obrolan ini Pak Dewan, mungkin kan Pak Dewan bisa berpesan lah pada masyarakat atau kepada instansi. Dalam hal ini kalau pemahaman saya lah ya, artinya pemahaman dan hal-hal yang sudah saya lakuin bahwa untuk membangun itu butuh kerja keras, kerja ikhlas, Ya, kerja cerdas. Jadi kita nggak bisa membangun sesuatu itu dengan cara sendiri-sendiri, tapi harus bareng-bareng ya Mas Agus, harus bareng-bareng, harus bergotong royong, dan yang jelas ada keterbukaan dan kejujuran di situ. Dan yang paling pokok itu diikuti dengan niat baik. Insya Allah kalau dengan niat baik nggak ada hal yang nggak bisa selesai.